Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda berada di stop site yang terakhir, yaitu di tepi Danau Rawapening. Ya, danau itu memang terbentuk dari berbagai macam proses geologi yang terdahulu. Terbentuknya adalah dari aktivitas vulkanisme dan juga tektonisme ataupun sesar ya, yang berada di regional Danau Rawapening ini. Nah, Anda dapat melihat bahwa Danau Rawapening itu lokasinya adalah berada di sekitaran Gunung eh, Soropati Telomoyo, itu sebelah barat daya, dan kemudian sebelah barat laut itu adalah Gunung Ungaran. Nah, lantas sebelah kanan ya itu Anda dapat melihat adanya pegunungan yang ada kelurusan-kelurusan, dan itu kemungkinan besar adalah dari proses patahan. Nah, gabungan dari adanya vulkanisme yang di sisi barat dan juga sisi timur itu adalah patahan, dan juga di tempat-tempat yang lain, maka kemudian di tengah-tengah itu merupakan daerah yang mengalami depresi. Ya, dari hasil itu lantas kemudian air yang jatuh sebagai air hujan di semua tempat mengalir ke areal yang terdepresi itu, sehingga terbentuklah cekungan yang terisi oleh air, dan kemudian dari proses waktu itu semakin tambah banyak. Nah, namun sebenarnya sebelumnya itu ada Kali Tuntang yang sampai sekarang adalah berada di sisi barat laut, dan itu sekarang merupakan outlet dari Danau Rawapening ya. Nah, di areal yang lain, di sisi yang lain terdapat ada 9 sungai yang utama yang masuk ke dalam Danau Rawapening tersebut, yaitu Sungai Kale, Sungai Panjang, Sungai Kedung Ringin, Sungai Ringis, Sungai Seraten, Sungai Parat, Sungai Legi, Sungai Torong, dan Sungai Rengas. Ya. Nah, lantas dari sungai-sungai itu kemudian menambah banyaknya air yang masuk ke dalam Danau Rawapening tersebut. Dulu volume air dari Danau Rawapening itu pada tahun 2000 mencapai 65 juta meter kubik. Akan tetapi kemudian dari pertumbuhan gulma yang berupa eceng gondok itu dapat menutupi permukaan danau sampai lebih kurang 1080 hektar atau kurang lebih 70% dari luas danau. Nah, dari eceng gondok yang tumbuh inilah kemudian secara periodik sisa-sisa dari tumbuhan eceng gondok itu yang sudah tua kemudian dia menjadi material organik, dan dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengalami perombakan, dia kemudian masuk ke dalam air dan kemudian menumpuk sebagai tumpukan dari bahan organik yang kemudian berkembang menjadi gambut. Ya. Namun gambut rawapening ini tidak seperti gambut di luar Jawa yang dia dapat kita langsung ambil, walaupun mungkin ada ya juga yang berada di rawa tetapi relatif dangkal, ataupun gambut yang berada di Dieng yang kita dapat berada di tengah-tengahnya. Untuk gambut rawapening ini berada di dasar danau, dan orang kemudian memanfaatkan sedimen organik ini sebagai material pupuk, sehingga kegiatan penambangan dari gambut rawapening ini sebenarnya adalah membantu untuk dapat lebih meningkatkan kapasitas dari danau rawapening ini. Nah, kemudian bagaimana dengan kita di dalam mempelajari gambut ini? Ya, kalau misalnya tidak terjadi penambangan dari gambut rawapening ini, lantas kemudian dia selalu menumpuk, maka secara matematis danau ini akan semakin dangkal, ya, di samping juga adanya sedimen dari ke 9 sungai utama yang masuk ke dalam Danau Rawapening.
Ya, untuk itu maka secara hidrologi ya maka perlu menjaga erosi ya di sekitar Danau Rapening itu agar tidak selalu meningkat besarnya erosi itu yang kemudian dapat mempercepat proses pendangkalan dari Danau Rapening. Nah, lantas untuk pengamatan gambut ini ya seperti pematangan gambut yang metode yang paling sederhana yang dikembangkan oleh Van Post, yaitu Anda ambil gambut yang kemudian Anda peras dari tangan saudara. Nah, lantas dari situlah Anda amati material yang keluar dari antar jari-jari, ya, itu warnanya seperti apa, kemudian apakah yang keluar itu hanya air ataupun juga terangkut atau terikut material padatan. Dan kemudian Anda lihat hasil perasan. Ya, hasil perasannya itu yang setelah Anda buka tangan yang Anda genggam itu, lantas Anda lihat. Ya, nah untuk menetapkan kematangan gambut, maka Anda dapat melihat di buku selidik cepat. Ya, dari situ Anda dapat mengklasifikasi tentang kematangan gambut. Ya, dari apa yang sudah dikembangkan metode dari Van Post. Nah, lalu kemudian setelah itu, ya Anda mengklasifikasi tanah gambut itu. Nah, di dalam pengklasifikasian, Anda pertama memang harus memilah apakah material tanah berkembang dari material organik dan kemudian atau material mineral. Nah, lantas setelah itu silahkan Anda tetapkan ordonya untuk sistem klasifikasi USDA, kemudian subordo, kemudian grade group, kemudian subgroup. Nah, untuk klasifikasi FAO UNESCO ya, Anda juga silahkan untuk Anda klasifikasi berdasarkan jenis dari tanah menurut klasifikasi FAO UNESCO yang sekarang dinamakan dengan World Reference Base. Ya. Nah, untuk klasifikasi tanah nasional demikian juga yang sudah dikembangkan oleh pusat atau balai pusat penelitian tanah